Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Andesti dari kelas 4A dengan NIM 40122111043 dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai makna pulau serta akibat hukumnya dalam UNCLOS tahun 1982. Nah, definisi pulau menurut pasal 121 UNCLOS atau Konvensi PBB tentang hukum laut. Menurut pasal 121 ayat 1, pulau adalah daratan yang terbentuk alami, dikelilingi oleh air, dan selalu muncul di atas permukaan laut bahkan ketika pasang. Selanjutnya, ayat 2 pasal 121 menegaskan bahwa objek yang memenuhi ketiga syarat di atas berhak atas zona maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Jika objek yang dimaksud hanya memenuhi tiga syarat di atas, tetapi tidak bisa mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri, maka objek itu tidak dapat disebut pulau, tetapi karang dan hanya berhak atas laut teritorial. Nah, dengan kata lain, sebuah objek bisa disebut pulau secara utuh dan berhak atas semua zona maritim seperti diatur UNCLOS jika memenuhi 4 syarat, yaitu terbentuk alami, dikelilingi air, selalu muncul di atas permukaan laut, dan bisa mendukung kehidupan manusia. UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB tentang hukum laut memberikan makna hukum yang jelas terkait pulau. Menurut UNCLOS, sebuah pulau didefinisikan sebagai massa tanah yang terapung secara alami pada air, tetapi tidak termasuk batuan yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau ekonomi. Nah, akibat hukum dari definisi ini adalah bahwa pulau itu dapat menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE 200 mil laut sekitarnya. Selain itu, pulau-pulau dapat memberikan hak suverenitas penuh terhadap perairan di sekitarnya. Namun, pulau yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau ekonomi tidak memiliki ZEE atau hak suverenitas. Penting untuk dicatat bahwa pulau-pulau ini dapat memainkan peran penting dalam penentuan batas-batas wilayah maritim antar negara-negara yang berdekatan, dan hal ini memiliki implikasi besar dalam penentuan hak dan kewajiban hukum laut. Nah, akibat hukum dari makna pulau dalam UNCLOS adalah bahwa pulau-pulau memiliki dampak signifikan terhadap penetapan batas-batas wilayah maritim dan hak-hak suverenitas negara-negara yang memiliki pulau tersebut. Berikut ini adalah beberapa akibat hukum utama. Yang pertama, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang dimana pulau-pulau yang memenuhi kriteria UNCLOS dapat menetapkan ZEE sejauh 200 mil laut sekitarnya. Hal ini memberikan hak eksklusif kepada negara yang memiliki pulau tersebut untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kemudian, untuk yang kedua, ada hak suverenitas. Pulau-pulau yang memenuhi definisi UNCLOS memberikan hak suverenitas penuh kepada negara yang menguasainya. Negara tersebut memiliki kontrol penuh terhadap perairan di sekitarnya, termasuk hak untuk menetapkan undang-undang, mengelola sumber daya alam, dan melaksanakan kontrol keamanan. Selanjutnya, yang ketiga itu penentuan batas wilayah maritim.
Pulau-pulau juga memainkan peran-peran penting dalam penentuan batas-batas wilayah maritim antara negara-negara yang berdekatan. UNCLOS memberikan pedoman untuk menentukan batas ini dan keberadaan pulau dapat mempengaruhi pembagian wilayah laut. Yang keempat, hak lalu lintas dan terbang. Pulau-pulau yang memenuhi kriteria UNCLOS dapat mempengaruhi hak lalu lintas dan terbang di sekitarnya. Negara yang menguasai pulau memiliki hak untuk mengatur lalu lintas dan terbang di wilayah tersebut. Penting untuk dicatat pula bahwa penentuan status pulau dan implementasi hak-hak ini dapat menjadi sumber potensial perselisihan antara negara-negara yang terlibat, dan UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengatasi isu-isu tersebut. Saya Ninda Ramadana, kelas 4A dengan NIM 4012211109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tipe negara di dalam UNCLOS 1982. Yang pertama yaitu negara pesisir. Negara pesisir adalah negara yang memiliki garis pantai. UNCLOS memberikan hak-hak khusus kepada negara pesisir, termasuk hak untuk menentukan batas lautnya, menetapkan zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut, dan memiliki hak suverenitas terbatas terhadap perairan di sekitar pantainya. Yang kedua yaitu negara daratan. Negara daratan adalah negara yang tidak memiliki akses langsung kepada laut karena dikelilingi oleh negara-negara pesisir. UNCLOS memberikan perhatian khusus pada hak-hak dan kepentingan negara daratan, termasuk hak akses ke laut lepas melalui jalur transit dan hak memanfaatkan laut lepas untuk kepentingan ekonomi. Dan yang ketiga ada negara pulau. Negara pulau sendiri yaitu negara yang terdiri dari satu atau lebih rangkaian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut. UNCLOS memberikan hak istimewa kepada negara pulau, seperti hak untuk mendirikan jalur lintas lepas di perairan internasional yang melintasi negara pulau dan menetapkan batas laut di sekitar pulau-pulau mereka. Ketiga tipe negara ini mencerminkan upaya UNCLOS untuk mempertimbangkan kepentingan dan karakteristik khusus dari berbagai negara yang bersentuhan dengan wilayah laut sehingga memberikan dasar hukum yang adil dan berkelanjutan bagi pemanfaatan sumber daya laut dan penyelesaian sengketa. Ada 3 jenis lintas yang diatur dalam UNCLOS 1982, yakni hak lintas damai di laut teritorial, lintas alur laut kepulauan, dan lintas transit. Berikut definisinya menurut UNCLOS 1982. Yang pertama ada lintas damai. Lintas damai adalah lintas sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. UNCLOS 1982 pasal 19. Secara mendetail, Kresno Guntoro dalam bukunya Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia menjelaskan bahwa pada dasarnya hak lintas damai adalah hak suatu kapal asing untuk menikmati hak melintasi di perairan atau laut negara lain. Syarat utama untuk kapal harus berlayar secara damai. Yang kedua ada lintas alur laut kepulauan. Lintas alur laut kepulauan adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan dengan normal mode yang hanya dapat digunakan untuk lintas yang terus-menerus.
langsung dan tidak terhalang dari satu bagian ZEE dan laut bebas ke bagian lain dari ZEE dan laut bebas. UNCLOS 1982 Pasal 53 Ayat 3. Dalam konteks Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, Indonesia telah mengatur dan menetapkan 3 alur laut kepulauan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada lintas transit. Lintas transit sendiri adalah pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya, yang mana diatur dalam UNCLOS pasal 38 ayat 2.